Timnas Indonesia saat ini sedang berada di tengah sorotan besar setelah memastikan langkah mereka ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbagai isu dan persiapan terus mengiringi perjalanan skuad Garuda. Mulai dari status Martin Paes yang belum jelas, persaingan Tom Haye untuk penghargaan bergengsi, hingga rapat khusus antara Erick Thohir dan Sinteyong yang penuh strategi. Semua ini adalah bagian dari upaya besar PSSI dan Timnas dalam menggapai mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Mari kita simak lebih dalam perkembangan terkini dari dunia sepak bola Indonesia. Nama penjaga gawang naturalisasi Timnas Indonesia, Martin Paes, masih menjadi misteri besar setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024. Paes belum juga dipanggil untuk memperkuat Timnas. Publik pun bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan status Paes? PSSI sebelumnya menyatakan bahwa kasus Paes akan dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga untuk menyelesaikan sengketa. Namun hingga kini, kasusnya tidak tercantum dalam daftar sidang CAS untuk bulan depan. Masalah ini bermula dari kendala administrasi yang dialami Paes ketika hendak pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Paes pernah bermain untuk timnas Belanda U21 dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada usia 22 tahun. Tepatnya saat melawan Belarusia U21 pada 15 November 2020. Menurut aturan FIFA, pemain yang ingin mengubah asosiasi ke negara lain harus berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali bermain untuk timnas junior atau senior negara sebelumnya dalam pertandingan resmi. Situasi ini memaksa PSSI membawa masalah ini ke CAS. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap PSSI bisa memenangkan sengketa ini. Kita perlu proses lagi dan kita harus bawa ke CAS karena ada sengketa bahwa Paes terakhir bermain bersama Belanda U21 di bulan November 2020, kata Erick Thohir di Stadion Madia, Jakarta. Erick menjelaskan bahwa PSSI memiliki alasan kuat karena jadwal kualifikasi Euro U21 2021 diundur akibat pandemi COVID-19. Sebenarnya itu mestinya di bulan Maret 2020 karena ada COVID-19 diundur ke November 2020. Jadi jeda waktu yang lama itu masih belum dianggap FIFA sebagai sesuatu yang bisa memudahkan. Jadi kita akan coba ke CAS, kita lihat nanti siapa yang menang, ucapnya. Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye mendapatkan penghargaan dengan masuk nominasi pemain termengesankan di laman resmi AFC. Haye bersaing dengan 7 pemain lainnya, termasuk gelandang Paris Saint-Germain, Lee Kang-in, Hassan Matok, Eid Al-Rashidi, Martin Boyle, Ri Joguk, Nur Al-Rawabida, dan Sanjib Pista. Tom Haye masuk nominasi berkat kontribusinya yang signifikan saat Timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion GBK. Dalam laga tersebut, Haye mencetak gol perdananya dan membantu Indonesia menang 2-0, serta memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Gelandang kelahiran Belanda ini yang menandai debut internasionalnya pada pertandingan kualifikasi bulan Maret melawan Vietnam dengan sebuah assist, memiliki banyak ruang di luar kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung yang tidak dapat dijangkau oleh kiper Filipina, Kevin Mendoza, dan memecah kebuntuan untuk pertandingan tersebut, tulis AFC. Voting untuk pemain yang tampil mengesankan dapat dilakukan melalui link di laman resmi AFC. Voting akan ditutup pada 16 Juni 2024. Sementara itu, di putaran ketiga, Timnas Indonesia masuk dalam pot 6 alias pot terbawah bersama Korea Utara dan Kuwait. Hal ini berarti skuad Garuda berpotensi berada dalam grup yang diisi oleh tim-tim kuat seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, Irak, Australia, hingga Arab Saudi.
Undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 27 Juni 2024. Tetap semangat Garuda, mari kita dukung perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, menggelar pertemuan penting setelah memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai mengalahkan Filipina. Skuad Garuda lolos dengan status runner-up grup F dan tantangan besar sudah menanti mereka di babak berikutnya. Kita tahu agenda Timnas cukup padat karena selain kualifikasi Piala Dunia, mereka juga akan berlaga di ASEAN Cup 2024 pada akhir tahun ini. Jadi Sinteyong harus putar otak untuk merancang skuad terbaik di dua ajang besar tersebut. Untungnya, Pak Erick Thohir langsung gercep berkoordinasi dengan Sinteyong terkait persiapan skuad Garuda untuk putaran ketiga yang akan berlangsung mulai bulan September nanti. Waktu yang ada sangat terbatas dan mereka harus benar-benar bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Selain itu, ada 6 pertandingan yang akan dilaksanakan tahun ini, tepatnya pada bulan September, Oktober, dan November. Saya bertemu dengan Coach Sinteyong untuk membahas persiapan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Erick Thohir di laman Instagram pribadinya. Langkah ini merupakan tindak lanjut setelah PSSI dan PT LIB selaku operator Liga 1 melakukan pertemuan untuk memastikan agar kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air bisa berjalan selaras dengan program Timnas. Skuad Garuda memiliki jadwal 10 pertandingan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi memberikan persiapan maksimal, semua program harus saling mendukung. Erick menegaskan bahwa PSSI telah berkoordinasi dengan Exco PSSI dan pengelola Liga Indonesia untuk memastikan jadwal Timnas dan Liga bisa berjalan bersama hingga 2027. Ketum PSSI juga menjanjikan ada 3 pemain dari Timnas U20 Indonesia yang akan promosi ke Timnas Senior. Sementara itu, Jens Levin dan Maarten Pas juga diharapkan bisa segera bergabung dengan Timnas. Erick Thohir memastikan bahwa Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain setelah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan kembali bertugas pada bulan September mendatang. Pada putaran ketiga nanti ada 10 pertandingan yang harus dijalani dan hanya 2 peringkat teratas yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Pak Erick menyadari bahwa Timnas harus turun dengan kekuatan terbaik. Oleh karena itu, STY dengan Pak Erick akan mengusahakan agar ada tambahan pemain yang bisa memperkuat skuad Garuda. Terdekat ada 3 pemain Timnas U20 Indonesia yang akan dipersiapkan untuk promosi. Saya ingin pastikan yang U20 juga menjadi pelapis, karena di pemain U20 ini ada 2, kata Erick Thohir. Timnas U20 Indonesia di bawah komando pelatih Indra Syafri sudah melakukan persiapan jelang kualifikasi Piala Dunia U20 2025, termasuk berlaga di Toulon Cup 2024 dan menghadapi tim kuat. Pak Erick berharap 3 pemain U20 ini bisa dibina dan menjadi pelapis yang berkualitas bagi timnas senior. Pak Erick juga mengingatkan bahwa langkah skuad Garuda ke depan tidak akan mudah, karena lawan di putaran ketiga nanti mayoritas adalah tim dengan peringkat FIFA lebih baik. Namun dengan kekuatan terbaik diharapkan Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa mencapai misi utama dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Selain itu, Pak Erick Thohir juga ingin memastikan bahwa Indonesia memiliki tim pelapis yang berkualitas untuk masa depan. Indonesia dipastikan akan menjadi tuan rumah grup F
kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar pada 21 hingga 29 September 2024. Hasil undian di Kuala Lumpur, Malaysia, menempatkan timnas U20 Indonesia di grup yang relatif mudah bersama Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, bersyukur karena timnya bertemu dengan lawan yang lebih mudah. Namun ia menekankan bahwa tim harus tetap serius dan maksimal dalam menghadapi kualifikasi ini. Timnas U20 Indonesia telah menjalani persiapan panjang, termasuk berlaga di Toulon Cup 2024 di Prancis. Indra Syafri menekankan bahwa tim pelatih dan pemain akan bekerja keras untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 mendatang. Sebelum menghadapi kualifikasi, tim asuhan Indra Syafri akan lebih dulu fokus menghadapi Piala AFF U19 2024 yang akan digelar di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli mendatang. Laga ini juga akan dimanfaatkan sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dengan persiapan matang dan dedikasi tinggi, diharapkan timnas U20 Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 di Cina. Mari kita dukung tim Garuda Nusantara. Langkah strategis yang diambil oleh PSSI dan tim pelatih menunjukkan betapa seriusnya persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai ajang penting di masa mendatang. Dari persoalan administrasi Martin Paes, prestasi Tom Haye, hingga perencanaan matang oleh Erick Thohir dan Sinteyong, semuanya diarahkan untuk satu tujuan: membawa Indonesia berprestasi di level internasional. Komitmen untuk mempromosikan pemain muda berbakat dan menjadi tuan rumah yang baik juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Dengan semangat yang terus berkobar, kita semua berharap timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia sangat dibutuhkan untuk menyemangati para pahlawan lapangan hijau kita. Mari kita bersama-sama mengiringi langkah mereka menuju prestasi gemilang di Piala Dunia 2026 dan berbagai kompetisi lainnya. Semoga Garuda semakin terbang tinggi. Menyala abangku!